Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji Institut Agama Kristen Negeri Manado. Perkenalkan, nama saya Yanti RM Punuf, SPD NIM 25010612668. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 tahun 2025 pada LPTK IAKN Manado. Saya mengajar di SD Impres Oetnali, Kecamatan Amanuban Barat, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pada kesempatan ini saya akan menampilkan video pembelajaran UKIN dengan materi meneladani sikap Yesus yang mengampuni pada kelas 5 SD. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat pagi anak-anak. Shalom. Apa kabar? Puji Tuhan, haleluya, luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa. Baik, sebelum kita mulai dengan pelajaran kita hari ini, yaitu pelajaran pendidikan agama Kristen Protestan. Sebelum kita mulai, kita akan mengawali dengan doa. Dan doa dipimpin oleh salah satu siswa. Mari kita tenang hati dalam doa, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih sukacita. Kasih sukacita. 1, 2, 3. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, Kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembut, dan penguasaan diri. Jadi baik, Ibu akan cek kehadirannya. Marin Cetoho, Hadir Ibu. Rilin Bonsai, Hadir Ibu. Jihan Kalau, Marjon Lopo, Sirga Taneo, Estina Buasa, Jemelan Taneo, Alfonus Taus. Jadi baik, kita akan mulai dengan kegiatan pelajaran kita hari ini, atau materi yang kita akan belajar hari ini, itu tentang meneladani sikap Yesus yang mengampuni. Materi hari ini tentang meneladani sikap Yesus yang mengampuni. Meneladani sikap yang mengampuni berarti meniru tindakan Yesus yang memaafkan kesalahan orang lain yang tanpa pamrih, melepaskan keamarahan, dan serta memberi kedamaian. Jadi materi kita hari ini meneladani sikap Yesus yang mengampuni. Yang dia selalu memaafkan orang lain, dia tidak pernah dendam orang lain, dia tidak pernah iri terhadap orang lain. Hari ini kita belajar tentang meneladani sikap Yesus yang
mengampuni. Nah, dia pun tujuannya agar kita semua tahu tujuannya, yaitu ada 2. Nah, tujuan kita yang harus kita perlu tahu dan kita ketahui itu ada berapa? 2. Nah, yang pertama, menjelaskan Allah mengampuni orang yang menyesali dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, mencontohkan sikap Yesus yang mengampuni. Jadi ada 2 tujuan. Tujuan yang pertama adalah menjelaskan Allah mengampuni orang yang menyesali dosanya. Dan yang kedua, mencontohkan sikap Yesus yang mengampuni. Nah, jadi ini hari ada 2 tujuan yang kita akan pelajari bersama. Jadi baik, Ibu akan memberikan satu pertanyaan ya. Nah, Ibu memberikan pertanyaan kepada anak-anak. Pertanyaan yang pertama, arti memaafkan. Siapa yang tahu arti memaafkan? Oke. Memaafkan adalah melepaskan kesalahan dari seseorang. Coba contoh. Kita melepaskan kesalahan dari seseorang. Contoh. Coba. Orang yang mengampuni kesalahannya. Yang berikut, siapa lagi? Tidak menyimpan dendam. Jadi ada 2 pertanyaan yang sudah dijawab oleh anak-anak. Maka sebelum kita masuk dalam kegiatan inti. Kita masuk ke dalam kegiatan inti, kita ice breaking dulu. Ayo kita bangun untuk kita semangat. Nah, karena tadi Ibu lihat ada yang mengantuk. Nah, oke. Kita menyanyi. Kalau kau suka hati tepuk tangan. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati sorak hore, hore. Oke, silahkan duduk. Jadi kita akan masuk dalam kegiatan inti pada pelajaran kita hari ini. Itu kita lihat dalam kitab Matius 26 ayat 45 sampai 56. Coba anak-anak membuka Matius 26 ayat 45 sampai 56. Sudah temukan? Oke. Kita baca satu orang satu ayat ya, supaya kita semua fokus. Jangan kalau satu orang maka yang lain nanti dia tidak fokus. Jadi kita baca satu orang satu ayat. Oke, mulai dari depan. Mulai sudah.
Matius 26 ayat 45. Mulai sudah. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Ayat yang berikut 46. "Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari kedua belas murid itu, dan bersama-sama dia serombongan bersama orang yang membawa pedang dan pengsaran orang yang membawa. Ayat yang berikut. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ia itulah dia, tangkaplah dia. Oke. Lihat sampai ayat yang ke-56. Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, "Salam Rabi," lalu mencium dia. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus padangnya dan meletakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Ayat 52. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam terungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku, supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah aku digenapi dan tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu, Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun? Maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku." Jadi baik, itu bunyi dari Matius 26 ayat 45 sampai 56. Itu dia menceritakan penangkapan Yesus di Taman Getsemani, di mana muridnya Yudas mengkhianatinya dengan ciuman. Meskipun seorang murid menyambat telinga hamba imam besar. Yesus melarang penggunaan pedang, menegaskan bahwa penangkapannya adalah penangkapan nubuat para nabi, dan dia dapat memanggil 12 pasukan malaikat jika mau. Akhirnya semua murid melarikan diri. Itu yang maksud dari Matius berapa? 26 ayat 40 sampai dengan 56. Jadi kita baca lagi di Lukas 17 ayat 1. Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Sudah lihat? Lukas 17 ayat 1 sampai 16. Ayat sampai 6. Baca kuat. Beberapa nasihat. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik bagiannya jika sebuah batu kilang diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Janganlah dirimu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Dan jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali,
sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, "Aku menyesal," engkau harus mengampuni dia. Lalu kata rasul-rasul itu kepada Tuhan, "Tambahkanlah iman kami." Jawab Tuhan, Sampai 6. Sampai ayat yang ke-6. Sampai sini. Jawab Tuhan, "Kalau sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada pohon ara ini, 'Terbantulah engkau dan tertanamlah di dalam laut,' dan ia akan taat kepadamu." Oke, lanjut. Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Lukas 23 ayat 33 sampai 38. 33 sampai 38. Yesus disalibkan. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin-pemimpin mengejek dia. Katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Juga prajurit-prajurit mengolok-oloknya dia. Mereka menunjukkan anggur asam kepadanya dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Iya, baik. Ibu akan menjelaskan dari pertama Lukas 17. Lukas 17 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Jadi di situ ada menjelaskan atau dia berbicara tentang pentingnya mengampuni sesama dan bagaimana kita harus menunjukkan iman kita. Kita mengampuni sesama berarti kita harus, orang yang berbuat salah, maka kita harus apa? Mengampuni. Terus dia berbicara tentang iman kita. Kalau kita beriman sebesar biji sesawi. Pernah lihat biji sesawi? Biji sesawi itu dia kecil sekali. Lupung iman seperti biji sesawi, maka gunung pun akan berpindah. Itu maksud dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Kalau lu sudah berbuat dosa, lu selalu mengikuti kehendak Tuhan, maka itu lu pun iman akan bertumbuh. Jadi Tuhan belupu iman seperti biji sesawi, kita surut gunung dia bisa berpindah. Itu maksud dari Lukas 17 ayat 1 sampai 6. Kalau Lukas 23 ayat 33 sampai 38. Itu dia menggambarkan penyaliban Yesus. Dia menggambarkan penyaliban Yesus di atas kayu salib. Kita pernah nonton kok?
pernah nonton waktu Tuhan Yesus disalibkan. Anak-anak sudah nonton? Sudah, Ibu. Di situ Tuhan Yesus disalibkan. Di situ Tuhan Yesus mengampuni kesalahan kita. Jadi ada 2 orang penjahat. Ada 2 orang penjahat yang dimana yang satu orang yang dia memikirkan yang jahat, tapi yang satu dia katakan, ya Bapa, ampunilah saya. Ada 2 orang penjahat, Nah, di situ Tuhan Allah berdoa bagi kita. Tuhan Yesus berdoa bagi kita. Sekalipun dia disalibkan, tetapi Tuhan Yesus juga masih sempat berdoa bagi kita. Jadi salah satu yang ada pada 7 perkataan di atas kayu salib, yaitu ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Nah, itu doa Tuhan Yesus. Salah satu doa Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, ada 7 perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Jadi baik, Ibu sudah memberikan penjelasan bagi anak-anak dan kita akan kerja beberapa soal ya. Jadi anak-anak silahkan tulis, ada beberapa soal yang ada di papan sini. Jadi silahkan. Sudah? Jadi sudah selesai tulis, mungkin Ibu mau bertanya sedikit. Ibu bertanya atau anak-anak yang bertanya. Coba, siapa yang mau bertanya? Oke, ulang. Siapa yang memotong telinga Imam Besar ketika Yesus ditangkap? Oke, siapa yang Memotong telinga Imam Besar ketika Yesus ditangkap? Siapa yang memotong telinga imam besar setelah Tuhan Yesus ditangkap? Itu siapa? Simon Petrus. Nah, itu yang jawaban Simon Petrus. Jadi baik, sudah tulis tugas memberikan LKPD siswa sudah, maka kita sudah selesai tulis. Oke. Jadi sudah selesai tulis, maka Ibu dikumpul sebentar baru Ibu periksa. Jadi baik, sebelum kita Ibu memberikan kesimpulan bagi kita atau kegiatan kita, pembelajaran kita hari ini, Ibu akan memberikan kesimpulan, maka kita ice breaking dulu. Kita kasih semangat ruangan. Oke. Semua bangun berdiri. Saya bukan pasung. Oke. Kita menyanyi saya bukan pasukan berjalan. 1, 2, 3. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan menembak, pasukan berkuda. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya laskar Kristus, siap gerak. Saya tidak
menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Oke, silahkan. Oke, jadi kesimpulan materi kita hari ini yaitu Yesus mengajarkan kepada kita untuk selalu mengampuni orang lain. Bahkan kepada mereka yang telah menyakiti kita melalui teladan Yesus yang mau mengampuni orang-orang yang menyelipkannya. Ketika belajar bahwa mengampuni adalah tanda kasih dan kebaikan hati. Dengan mengampuni, hati kita menjadi damai, persahabatan terjaga, dan kita menunjukkan kasih seperti yang diajarkan Tuhan Yesus. Karena itu setiap hari kita harus berusaha meneladani sikap Yesus yang penuh kasih, sabar, dan mau mengampuni tanpa membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi itu kesimpulan kita dalam materi kita hari ini. Jadi anak-anak, kita sudah selesai materi kita hari ini, maka Ibu akan kasih tugas. Tugas ada 2 nomor. Jadi pulang sampai di rumah harus kerjakan. Pulang sampai di rumah harus kerjakan, dan jam agama kita akan bahas bersama-sama. Kita akan bahas bersama-sama. Yang pertama, apa yang Yesus lakukan ketika disalibkan? Nomor 2, apa yang dimaksud dengan mengampuni orang lain? Apa yang dimaksud dengan mengampuni orang lain? Jadi baik itu yang tugas dikerjakan di rumah. Jadi pelajaran kita berakhir sampai di sini. Maka sebelum kita berpisah dari tempat ini, maka salah satu berdoa kasih kita. Silahkan. Mari kita sama-sama menerapkan dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang telah bersalah kepada kami. Dan janganlah Bapa membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaslah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, terima kasih. Ibu akan keluar dari kelas ini, maka nanti anak-anak tinggal dan menanti pelajaran selanjutnya. Salam. Shalom.